Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudahkah kalian bersyukur? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa bersyukur ya, agar kita bisa memulai pembelajaran hari ini dengan nyaman dan semangat. Anak-anak, melanjutkan materi kita di minggu lalu, hari ini kita akan kembali membahas mengenai teks fantasi. Berikut kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi pokok yang akan kita pelajari hari ini. Apakah kalian tahu apa saja struktur dari teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi memiliki 3 bagian struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang terakhir ada resolusi. Bagian yang pertama adalah orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan juga konflik. Biasanya ada beberapa cerita yang konfliknya sudah mulai muncul di bagian orientasi, tetapi ada juga di bagian ini yang hanya berisi pengenalan tokoh dan juga latarnya. Contohnya, di teks cerita hidup kedua, orientasi seperti ini. Pada suatu hari, ada seorang anak yang sedang bermain di pohon beringin. Sedang asyik bermain, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek memanggil dirinya dari belakang. Selanjutnya ada bagian komplikasi. Bagian ini berisi hubungan sebab akibat sehingga konflik atau masalah memuncak. Biasanya berisi rangkaian peristiwa, dialog, juga narasi yang menggambarkan konflik yang sedang terjadi hingga akhirnya konfliknya memuncak. Biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Contohnya seperti ini. Nada, tolong bantu saya. Spontan saja dia langsung menoleh ke arah belakang. Nenek mau minta tolong? Tanya Nada. Iya, boleh nenek meminta bantuanmu? Kata nenek misterius itu. Bagian terakhir adalah resolusi. Bagian ini bisa disebut juga sebagai penyelesaian karena berisi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi. Konflik diakhiri di sini dan merupakan akhir dari cerita. Bisa jadi akhir yang bahagia, sedih, maupun akhir yang terbuka. Bagian ini juga ditandai dengan konflik yang mulai mereda atau muncul solusi dari masalah yang ada. Bagian ini juga biasanya berisi beberapa paragraf. Contohnya seperti ini. Nenek, mengapa aku berada di sini? Tanya Nada kepada nenek itu. Karena kamu sudah mati. Kamu tidak menyadari saat berjalan di jurang, kamu terjatuh di jurang itu. Dan yang dimaksudkan cucu nenek itu adalah kamu, Nada. Apa? Jadi aku sudah mati? Benar, Nada. Kamu akan selamanya di sini. Cerita fantasi juga dikembangkan berdasarkan beberapa pola pengembangan sesuai dengan masing-masing bagian. Di bagian orientasi ada pola pengembangan dari deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Contohnya yang pertama untuk deskripsi latar dengan kalimat Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Minggu pagi termasuk dalam latar waktu, cerah termasuk dalam latar suasana. Yang kedua, ada pola pengembangan dari pengenalan tokoh. Kalimatnya, Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kalimat tersebut mengenalkan tokoh Anika lewat kegiatan atau hal yang dia lakukan. Yang terakhir, ada contoh pola pengembangan dari pengenalan konflik. Kalimatnya seperti ini. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Kalimat tersebut mengandung pengenalan konflik yang ditandai dengan Erza panik dan berteriak. Bagian komplikasi bisa dikembangkan dengan pola yang pertama dengan menghadirkan tokoh lain. Contohnya, tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar.
Kalimat tersebut menandakan bahwa ada tokoh lain yang baru muncul selain tokoh utama yang diceritakan sejak awal. Selain itu, juga ada pola pengembangan dengan melompat pada zaman yang berbeda dari masa lampau atau masa depan. Contohnya seperti ini. Di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum! Saya terdorong ke sebuah tempat kilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Potongan cerita tersebut menunjukkan perpindahan latar yang berbeda, yaitu latar zaman saat ini yang ditunjukkan pada kalimat di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang. Latar tersebut berubah menjadi ke zaman lampau yang ditunjukkan pada kalimat sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Mengapa seperti itu? Di zaman saat ini sudah tidak ada lagi kerajaan ya, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa ada perpindahan latar dari zaman saat ini ke zaman di masa lampau. Bagian komplikasi juga bisa dikembangkan dengan pola mengubah latar. Contohnya, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Potongan tersebut menandakan ada pergantian latar suasana, yaitu laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda menjadi gelombang dan berbuih. Di bagian resolusi, kita bisa mengembangkan cerita yang pertama dengan pola pengembangan dengan lompatan waktu. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Potongan tersebut menunjukkan lompatan waktu yang dilalui oleh 2 tokoh, yaitu 2 tahun kemudian. Selanjutnya ada juga pola pengembangan dengan surprise atau kejutan. Siapa Bapak? Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Kalimat tersebut menunjukkan keterkejutan yang dialami oleh Handi karena adanya sosok yang muncul tiba-tiba hingga dia gemetar ketakutan dan berkata terbata-bata. Bagian komplikasi juga bisa dikembangkan dengan pola pengembangan dengan sebab akibat yang unik. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka, dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya, saya bisa kembali ke dunia asal saya. Potongan cerita itu menunjukkan sebab akibat yang unik karena diceritakan setelah tokoh menyebutkan perilaku baik yang dilakukan, tiba-tiba pintu terbuka dan tokoh sudah ada di depan meja belajarnya. Hal ini sangat unik karena hanya dengan menyebutkan perilaku baik yang dilakukan tokoh, ia bisa kembali ke dunianya. Selanjutnya ada ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, ada penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Terdapat kata saya pada potongan kalimat tersebut yang menunjukkan kata ganti orang pertama dan sudut pandang orang pertama pada penceritaannya. Selanjutnya, ada juga penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, baik tempat, waktu, maupun suasana. Seperti pada contoh di bawah ini, kalimat tersebut menunjukkan ada indera perasaan pada latar suasana, yaitu kesedihan. Hal tersebut ditunjukkan lewat kalimat kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Berikut contoh penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar tempat. Kalimat tersebut menunjukkan latar tempat yang ditangkap lewat indera penglihatan. Mengapa begitu?
Karena bentuk rumah, deskripsi benda-benda yang ada di rumah itu bisa dilihat lewat mata. Hal itu ditunjukkan pada kalimat, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Berikut adalah contoh penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar waktu. Potongan kalimat tersebut menunjukkan latar waktu yang bisa diketahui lewat deskripsi latar dan suasana. Pada kalimat tengah malam tak ada bintang di langit menunjukkan latar yang dilihat dengan penglihatan berupa tidak adanya bintang. Kalimat lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut menunjukkan latar suasana, yaitu lolongan anjing yang didengar lewat indera pendengaran. Teks cerita fantasi juga menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya pada kalimat di bawah ini. Kata menjulang tersebut memiliki makna kias karena kata menjulang itu biasanya tidak digunakan untuk hidung, tapi digunakan untuk menjelaskan benda yang tinggi seperti menara, tiang, dan lain-lain. Kata sambung penanda urutan waktu juga digunakan dalam kalimat di teks cerita fantasi. Penggunaannya untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, atau tempat. Kata sambung yang biasa digunakan antara lain setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan juga digunakan dalam teks cerita fantasi. Berikut contohnya. Kata tiba-tiba, tanpa diduga, dan di tengah kebahagiaannya menunjukkan keterkejutan atas hal yang sebelumnya tidak terjadi, sehingga membuat tokoh di dalam cerita menjadi terkejut dan bisa jadi masalahnya bertambah atau juga masalahnya mulai muncul. Teks cerita fantasi juga ditandai dengan penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya seperti di bawah ini. Kutipan tersebut mengandung dialog yaitu, raksasa itu mengejar kita, yang menunjukkan bagian dari alur cerita. Dialog juga membuat masalah menjadi berkembang dan berakhir. Baik teman-teman, demikian materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan hubungi Ibu di WhatsApp atau di Google Classroom. Terima kasih teman-teman. Semangat belajar di ruang belajar Al-Kausar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.